Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballaghan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di masjid yang insya Allah penuh berkah ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat pada hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu takut kepada Allah dimanapun kita berada, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang dilipat gandakan semua amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, kaman adda faridatan fi ma siwah, wa man adda faridatan fihi, kaman kana adda sab'ina faridatan fi ma siwah." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebajikan di bulan Ramadan, maka nilainya seperti ibadah fardu di luar Ramadan. Dan barang siapa menunaikan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka nilainya 70 kali lipat daripada nilai ibadah fardu di luar Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamanna an takuna syuhur kullaha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang tersembunyi dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan seluruh bulan dalam setahun menjadi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal kelak di akhirat. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dalam Al-Qur'an dikatakan, apabila datang kematian kepada seseorang, lalu mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Inna aktsara siyahi ahlin nar minat taswib, yang artinya adalah sesungguhnya teriakan-teriakan penghuni neraka yang paling banyak terdengar daripada mereka adalah teriakan orang-orang yang menyesal. Menyesal karena tidak beribadah kepada Allah dengan maksimal. Menyesal karena masih menunda-nunda taubat sehingga kematian tiba kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi umur untuk hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir batin
sehingga kita bisa menapaki bulan mulia, bulan suci Ramadan, sebagaimana tertuang dalam doa yang sering kita panjatkan semenjak bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Satu doa ringkas penuh makna yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali juga kita dengar lantunannya diulang-ulang baik di masjid maupun musola oleh anak-anak maupun orang tua. Satu doa yang bertujuan mengingatkan setiap muslim untuk bersegera dan berlomba-lomba menyiapkan diri baik secara lahir maupun batin untuk menyambut datangnya bulan mulia. Selanjutnya, apa yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan sehingga aktivitas ibadah di dalamnya dapat kita tunaikan, dapat kita laksanakan secara maksimal? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan keistimewaan bulan Ramadan, yaitu persiapan lahir dan batin, persiapan fisik dan mental, material dan immaterial. Persiapan awal yang kita lakukan adalah dengan menanamkan kegembiraan dalam hati, rasa, dan pikiran kita terlebih dahulu. Sebab secara psikologis, perasaan dan pikiran gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan motivasi dan dorongan, dan perasaan kecintaan dalam melakukan sesuatu itu. Selanjutnya, jika motif dan perasaan cinta sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan dapat mencapai peroleh hasil yang maksimal. Apalagi bulan Ramadan ini bulan istimewa yang harus kita sambut dengan gembira. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fi abwabis sama wa tuglaq fihi abwabul jahim wa tugallu fihi maradus syaitan fi lailatin khairun min alfi syahr." Telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Di dalamnya ada puasa Ramadan, di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah persiapan mental dengan perasaan gembira dan penuh sukaria, maka yang tidak kalah penting adalah pembekalan diri kita dengan giat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tuntunan beribadah dan beragama di dalam Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak aktif mengkaji dan mendengar pengajian-pengajian, baik di majelis talim ataupun media lainnya, tentang ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Bahwa dalam beribadah itu bukan hanya sekedar sah saja secara fikih, yaitu hanya menjalankan rukun dan syarat ibadah. Tetapi di dalam Islam itu bahwa ibadah itu juga harus qabul, bukan hanya sekedar sah tapi harus qabul, yaitu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lahiriah saja tetapi batiniah juga harus dijalankan. Makanya berapa banyak orang yang sah dalam sholatnya karena sudah menjalankan rukun dan syarat sholat, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah, bahkan sholatnya dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hatinya penuh dengan riya. Sebagaimana firman Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai ketika sholat, alladzina hum yura'un, orang-orang yang ketika sholat penuh hatinya dengan riya dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan haus dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya ada 5 hal yang membatalkan puasa, pahala puasa.
khamsun yuftirna shaim, al-kadhib wal ghibah wan namimah wan nadhar bisyahwa wal yaminul kadhib. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa sehingga puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu harus kita kaji dia, harus kita pelajari, harus kita tahu definisinya, dan harus kita tahu cara-cara menjauhi dan menghindarkannya. Seperti yang pertama, al-kadzib, berbohong. Apa itu bohong? Dan lain sebagainya. Wal ghibah, yaitu membicarakan tentang keburukan saudara sama muslim. Wan namimah, yaitu mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Wan nadhar bisyahwah, yaitu melihat kepada sesuatu dengan pandangan yang penuh dengan syahwat. Wal yaminul kadzib, dan sumpah palsu. Maka dari itu kita kaji, bukan hanya syarat dan rukun puasa saja sehingga puasa itu menjadi sah, tetapi kita juga harus mempelajari bagaimana agar puasa itu qabul, yaitu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita dengan taufik dan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita keberkahan, baik kepada diri kita maupun keluarga kita, yaitu keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummat Sayyidina Muhammad khususan fi Filastin farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.